Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manda Ayu Fasika Utami, NIM 2001-06-107 dari Prodi Hukum mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sekelumit tindak pidana khusus. Yang pertama adalah informasi elektronik dan atau data elektronik sebagai alat bukti, dan yang kedua adalah korporasi sebagai subjek tindak pidana. Yang pertama yaitu informasi elektronik dan atau data elektronik sebagai alat bukti. Dalam undang-undang itu mengatur tentang tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan juga tindak pidana informasi dan juga transaksi elektronik. Dan salah satu ketentuan khusus acara pidana yang ada dalam beberapa undang-undang itu, yakni informasi elektronik dan atau data elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan juga pada pasal 44 ditentukan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat bukti itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan, dan juga B. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 serta pasal 5 ayat 1, ayat 2, dan juga ayat 3. Jadi, sebagai alat bukti dalam tindak pidana informasi dan juga transaksi elektronik, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam dalam ketentuan perundang-undangan dalam KUHP, juga diterima adanya alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pengertian informasi elektronik menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, ataupun elektronik data interchange atau ADI, surat elektronik, elektronik mail, ataupun telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua, yaitu korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang lebih baru digunakan istilah korporasi saat ini. Yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika pada pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa korporasi ini adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik badan hukum maupun bukan. Yang kedua itu adalah dalam undang-undang terkait dengan narkotika yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 pada pasal 1 angka 19 dijelaskan bahwa korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 1 butir 1 diberikan keterangan bahwa korporasi ini adalah kumpulan atau orang badan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu pada pasal 1 angka 1 dan angka 10 dijelaskan bahwa setiap orang adalah perseroan ataupun korporasi. Kedua, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.